pada waktu dengar janji Tuhan, pola pikir kita seperti pola pikir kepada manusia. Jangan-jangan nanti nggak ditepati. Jangan-jangan nanti meleset. Jangan-jangan Tuhan berjanji dan ternyata bukan untuk saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan berkata kitab Ibrani pasal yang ke-6 berkata begini. Janjiku yang kuberikan sumpah dengan atas diriku sendiri. Janji Tuhan, kata Tuhan, aku bukanlah manusia sehingga berdusta. Janji Tuhan layak dipegang. Dan Tuhan berkata, aku bukan manusia sehingga berdusta. Pagi hari ini, saya kurang tahu bagaimana pergumulan Bapak Ibu, dapatkan janji Tuhan dan pegang kuat-kuat. Dan Tuhan berkata begini, janji yang kumeteraikan dengan sumpah. Allah tidak perlu bersumpah untuk memberikan janjinya. Tetapi Allah tahu sifat kita, sebab ini berkata, janji yang kuberikan berdasarkan sumpah. Bapak Ibu, saya ingin sharing. Di kelompok sel, banyak kesaksian-kesaksian. Itu sebenarnya saya dorong Bapak Ibu gabunglah kelompok sel. Kelompok sel dan pergumulannya banyak sekali kesaksian-kesaksian. Tadi saya sudah minta izin kepada orang yang ingin saya sharingkan. Dia ada di sini, Selwyn dengan istrinya. Mereka cukup lama ingin punya anak yang kedua. Tapi problemnya ada satu miom yang secara medis juga akan sangat sulit untuk hamil. Dan beberapa saat sudah sekian lama tidak bisa hamil. Sampai akhirnya titik mereka berdoa di hadapan Tuhan dan mendapatkan janji Tuhan. Sekali lagi untuk mendapatkan janji Tuhan, tidak ada cara lain selain kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kalau sudah dapat janji Tuhan, pegang kuat-kuat. Dan memang secara kondisi seolah-olah tidak mungkin untuk bisa hamil dalam kondisi lagi punya miom yang sangat besar. Tapi beberapa saat kemudian, sementara anggota sel saling mendoakan, dan mereka terus-menerus memegang janji Tuhan. Dan hari ini Tuhan anugerahkan, izinkan hamil, sekarang sudah memasuki bulan yang keempat. Saya masih ingat pada waktu saya dapat janji Tuhan yang berkata, satu orang selamat seisi rumah, keluarga akan selamatkan. Itu saya pegang kuat-kuat, karena masalah background saya yang bukan Kristen. Janji itu begitu melekat di hati saya, selalu berkata, Tuhan, tidak ada satu orang pun dalam keluarga saya meninggal tanpa pernah kenal Tuhan. Janji Tuhan itu pegang kuat-kuat. Saya terus pegang, saya doakan, saya injili. Walaupun pada waktu proses menginjili, sepertinya susah. Bertahun-tahun seolah-olah tidak ada penggenapan janji Tuhan itu terhadap orang tua saya, khususnya ayah saya. Tetapi janji Tuhan itu layak untuk dipegang. Pegang kuat-kuat. Dan saya bersyukur pada Tuhan bahwa Allah itu, Allah yang berjanji, Allah yang setia. Orang tua saya meninggal dalam kondisi sudah kenal Kristus. Apapun janji Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Saya kurang tahu apa yang Tuhan Bapak Ibu berikan bicarakan pada Bapak Ibu. Tapi pegang kuat-kuat janji Tuhan itu. Apa yang Bapak Ibu pergumulkan hari-hari ini. Bergumullah di hadapan Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan Dia pasti memberikan janjinya. Dan kata firman Tuhan, firmanku ya dan amin. Tuhan bukan manusia sehingga harus berdusta. Dan Dia berkata, janji yang kuberikan dengan sumpah. Jadi pada waktu Tuhan berkata pada Yosua, be strong and take courage, kasak, pegang kuat-kuat, jangan dilepasin. Apa yang jangan dilepaskan? Yaitu janji Tuhan. Pagi hari ini, apapun tantangan kita, pergumulan kita, di dalam naik turunnya kehidupan Bapak Ibu, pegang kuat-kuat janji Tuhan. Yang seolah-olah pada waktu engkau memegang, sepertinya tidak terjadi kenyataan, tapi pegang kuat-kuat janji Tuhan. Dan kita akan melihat janjinya itu ya dan amin. Yang kedua, apa yang perlu dipegang kuat-kuat? Yaitu pegang kuat-kuat cara dan jalan Tuhan. Itu tertulis dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8 yang dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ditambah dengan kata-kata dengan sungguh-sungguh. Kenapa sungguh-sungguh? Karena Tuhan tahu ada kemungkinan kita bisa menyimpang. Karena firman Tuhan berkata begini, pegang dan kuat-kuat, kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi renungkan firmanku siang dan malam, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saja Bapak Ibu membaca sekali lagi ayat yang tadi. Dikatakan begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh,
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan berkata begini, pegang kuat-kuat cara dan jalanku. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ikuti cara-caraku, ikuti jalan-jalanku, kata Tuhan. Supaya perjalananmu beruntung kemanapun engkau pergi. Kita bisa condong untuk kompromi. Ketika melihat seperti Asaf berkata di Mazmur 73. Ketika melihat orang yang curang ternyata justru semakin mujur. Asaf berkata, percuma Tuhan. Percuma menjaga tanganku bersih tanda tidak bersalah. Kalau ternyata tiap hari yang kudapati adalah bukan hal yang baik. Dia melihat ternyata orang curang jauh lebih mujur ketimbang dia yang menjaga hidupnya. Bapak Ibu dengan saya, pada waktu kita mengikuti cara dan jalan Tuhan, ada keinginan hidup kita untuk kompromi. Melihat ketika orang lain yang hidupnya yang tidak melakukan cara dan jalan Tuhan seolah-olah jauh lebih diberkati, jauh lebih baik. Dan Asaf berkata, percuma. Untuk apa aku ikuti cara dan jalannya Tuhan kalau toh hidupku ternyata tidak lebih mujur daripada orang curang. Tetapi Mazmur 73 tidak selesai sampai di situ dan Asaf berkata begini. Sampai aku masuk ke ruang kudus Tuhan dan aku melihat kesudahan segala sesuatu. Sesungguhnya di tempat-tempat yang licin kau taruh mereka. Bapak Ibu, kata firman Tuhan, jalan orang jujur itu menuju kehidupan. Jalan orang benar itu rata karena Tuhan yang merintisnya. Ada kalanya kita tercobai untuk mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh orang lain. Apalagi kita hidup di dunia yang bisa menghalalkan segala macam cara. Tuhan berkata begini, janganlah engkau lupa memperkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kerinduan saya, hidup saya, cinta firman. Firman Tuhan berkata, renungkan firman Tuhan day and night. Pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita mendapatkan hikmat. Sehingga kita dituntun bagaimana harus melangkah, mana yang benar, mana yang salah. Satu kali pada waktu kami melakukan pengurusan surat izin di gereja di Bali pada waktu itu, karena itu rumah, sehingga kami harus mengurus surat izin, dinolkan PBB-nya dan pajaknya karena dipakai untuk gereja. Saya mengikuti prosedur, datang ke, kalau di sana RT RW itu Banjar, saya datang ke Banjar, sudah selesai, naik dari Banjar naik ke kelurahan. Naik kelurahan di pingpong sana sini. Saya ingat pada waktu saya lihat ada mobilnya lurah, tetapi sang sekretarisnya bilang enggak ada, bapaknya enggak ada. Besok saya datang lagi, karena ingin menggolkan supaya itu nol. Berhari-hari tanpa hasil. Terus orang-orang bilang begini, ya jelas nggak ada hasil, ibu nggak bawa amplop sih. Coba bawa amplop, kasih amplop di depan, nanti pasti berhasil. Saya tercobai karena lelah, berhari-hari melakukan begitu itu bukan pekerjaan yang mudah. Berhari-hari saya datangi kantor lurah itu, saya tahu dia ada di dalam. Tapi dicegat oleh sekretarisnya, nggak bisa bu, bapaknya nggak ada. Dan itu melelahkan. Dan orang bilang pakai amplop saja, pasti beres, cepat selesai. Itu bisa membuat kita tercobai, kata firman Tuhan. Pegang kuat-kuat, kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu, jangan sungguh-sungguh, supaya engkau nggak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita bisa menyimpang ke kanan dan ke kiri pada waktu melihat kondisi mengikuti cara dan jalan Tuhan. Saya ingat ayat ini dan saya berkata enggak, amplop tidak di depan, amplopnya di belakang. Kalau amplop di depan, itu saya nyogok. Kalau amplop di belakang setelah semua selesai, itu ucapan terima kasih. Saya nggak melakukan itu, saya ingat saya berdoa terus gimana caranya. Dan kata firman Tuhan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan prosperous. Prosperous itu artinya begini Bapak Ibu, kita akan diberi wisdom, hikmat oleh Tuhan, bukan prosperous dalam arti melimpah kaya harta benda, bukan hanya itu saja. Tetapi prosperous yang dimaksud di sini adalah
Kita diberi wisdom untuk mengetahui apa yang benar yang harus dilakukan. Sebab yang berkata, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang tertulis. Saya ingat hari itu, kami sudah berdoa, kami sudah melakukan doa, dan kami berkata, Tuhan beri hikmat. Pada waktu masuk, saya lihat ada mobilnya memang, dan sekretarisnya tidak mengizinkan. Sekretarisnya lagi ngobrol, saya bilang, Pak sebentar, saya mau ke situ sebentar. Pada waktu sebentar saya langsung masuk ke ruangannya lurah itu, dan lurah itu ada di situ, dan tidak bisa berkelit lagi. Sang sekretaris juga melongo karena saya sudah ada di dalam. Singkat kata ngobrol dari ngobrol, saya bilang, saya ngomong banyak hal. Pertama dipersulit, saya bilang, Pak, saya kutip saja beberapa undang-undang, dan goal, dan diberi ACC, kecamat, ACC beres semua, surat berhasil diberikan tanpa harus kami kasih uang, dan memang kami harus memberikan parcel sebagai tanda ucapan terima kasih. Kami sudah selesai semuanya, kami berikan ucapan terima kasih, Pak, terima kasih untuk bantuannya, tetapi tidak pernah berikan amplop di depannya. Dan bersyukur, dan sekarang itu gereja itu dinolkan PBB-nya, dinolkan pajaknya. Saya percaya Bapak Ibu, pada waktu kita mengikuti cara dan jalan Tuhan, tantangannya memang banyak, tetapi firman Tuhan berkata, perjalanan akan prosperous, beruntung dan berhasil. Orang banyak harta bisa berhasil. Orang pandai bisa berhasil, tetapi beruntung itu hanya pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-9, dikatakan begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang pertama tadi, pegang kuat-kuat janji Tuhan. Pagi hari ini izinkan kita mencintai firman Tuhan kembali. Apapun pergumulan kita sepertinya susah sekali mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, tapi pegang kuat-kuat janji Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan, cintai Taurat Tuhan, cintai firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam, sehingga kita bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang terus di dalamnya. Kemudian yang ketiga, dikatakan firman Tuhan begini, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, janganlah engkau kecut dan tawar, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang perlu dipegang kuat-kuat, rangkul dan pegang kuat-kuat penyertaan Tuhan. Rangkul dan pegang kuat-kuat penyertaan Tuhan. Penyertaannya layak untuk kita pegang kuat-kuat. Kita tahu bahwa Allah kita Allah Immanuel, Allah yang menyertai kemanapun kita pergi, Allah yang beserta dengan kita. Namun masalah Bapak Ibu, sering kali kita sendiri yang keluar dari hadirat Tuhan. Pagi hari ini sebagaimana Tuhan berkata, Yosua, ingat baik-baik, sebagaimana aku menyertai hambaku Musa, penyertaanku juga tetap atas hidupmu. Saya akan mengakhiri dengan satu bagian firman Tuhan. Di kitab 2 Samuel, pasal yang ke-6. Saya akan tunjukkan sebelum masuk ke ayat ini, pada masa zaman Saul, Saul itu tidak mengindahkan tabut Allah. Saul membiarkan begitu saja tabut Allah ketika dirampas orang Filistin, dan Saul tidak berupaya untuk mencarinya. 20 tahun tabut Allah terbengkalai tanpa pernah diurus oleh Raja Saul. Tetapi pada waktu Raja Daud memerintah, Raja Daud mencari di mana tabut Allah itu. Itu sebabnya di akhir zaman, yang dipulihkan bukan kemah Musa, tetapi kemah Daud. Bukan tabernakel Musa yang dipulihkan, tetapi tabernakel Daud, yaitu berbicara tentang puji-pujian, penyembahan tentang the presence of God, bagaimana umat Tuhan menghormati hadirat Tuhan. Dan pada masa pemerintahan Raja Daud, Daud nyari di mana tabut itu ada. Ketika dia cari selama 20 tahun terbengkalai tanpa diurus, dan Daud mencoba mencari dan ketemu di Kiryat Yearim. Pada waktu ketemu di Kiryat Yearim, dia coba ambil tabut Allah itu, dan kita tahu kisahnya dinaikkan di gerobak. Pada waktu naik gerobak, tiba-tiba tabut Allah itu meleset, mau jatuh. Dan satu orang mencoba menolong, siapa namanya? Usa. Usa itu mencoba nolong supaya tabut Allah itu nggak jatuh. Yang terjadi adalah justru Usa ini mati disambar Tuhan. Pada waktu Usa mati disambar Tuhan, Daud ini marah luar biasa. Dia marah, dia berkata, bukankah Usa ini mencoba menolong supaya tabut Allah itu nggak jatuh? Tapi terjemahan tafsiran bebas saya, bukan hanya dia, Daud itu bukan hanya marah, tapi saya lihat dia sekaligus takut.
takut melihat bagaimana luar biasanya tabut Allah ini. Hanya disentuh begitu saja yang menyentuh mati. Satu, dia marah. Kenapa marah? Karena Allah seolah-olah menyambar seseorang mencoba menolong. Tetapi dalam tafsiran bebas saya, Daud pasti ada takutnya. Kok bisa? Tabut Allah cuma hanya disentuh langsung menyambar seseorang mati. Dan Daud ini orang yang pandai. Dia pasti ingat sejarah. Dia pasti ingat sejarah pada waktu tabut Allah dirampas orang Filistin. Dan kemudian Allah menimbulkan tulah terhadap orang Filistin. Pasti Daud ingat itu. Pada waktu tabut Allah dirampas oleh orang Filistin dan Allah menurunkan tulah. Daud pasti ingat sejarah itu. Dan akhirnya Daud tidak mau bawa pulang tabut Allah itu dan dititipkan ke rumah Obed-Edom orang Gad. Kita baca ayat ini. 2 Samuel pasal 6 ayat 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya kemana Bapak Ibu? Rumah Obed-Edom, jangan berhenti di situ. Baca Alkitab jangan dikorting. Ke rumah Obed-Edom orang Gad. Baca Alkitab jangan dipotong-potong. Daud menyimpang dan membawa tabut Allah. Tabut Allah bicara tentang kehadiran Tuhan, the presence of God. Tabut Allah selalu bicara tentang penyertaan Tuhan. Daud tidak membawanya, dititipkan ke rumah Obed-Edom orang Gad. Siapakah orang Gad? Alkitab menulis 3 Obed-Edom. 1 Obed-Edom yang disebut penjaga pintu gerbang. 2 Obed-Edom yang menjadi keturunan para penyanyi di rumah Allah. Tetapi Obed-Edom ini diberi keterangan orang Gad itu. Artinya Alkitab ini menunjukkan bahwa dititipkan ke rumah orang Gad, Obed-Edom orang Gad. Bukan Obed-Edom yang lain tetapi Obed-Edom orang Gad. Siapakah orang Gad? Orang Gad orang Filistin. Orang Gad itu adalah golongan raksasa. Pasti pikirnya Daud, dalam terjemahan bebas saya, kemungkinan dia berpikir, daripada aku capek-capek melawan para raksasa, mending aku taruh di situ saja tabut Allah. Siapa tahu pada waktu orang raksasa itu menjamah, matilah mereka. Seperti pada waktu beberapa waktu yang lampau. Tapi waktu yang lampau kan tabut Allah dirampas. Ini tidak dirampas tetapi dititipkan. Dan yang membuat tercengang adalah ternyata bukan kematian, justru kata firman Tuhan dikatakan begini. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Alkitab menunjukkan pada kita, pada waktu tabut Allah, the presence of God, itu ada di rumah Obed-Edom orang Gad, walaupun dia orang Filistin, karena ada tabut Allah di situ. Kata firman Tuhan, Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Kata-kata memberkati dalam perjanjian lama tidak bersifat ambigu. Berkat itu bersifat menyeluruh. Baik secara badani, baik secara jasmani, secara rohani. Komplit. Bukan hanya Obed-Edom diberkati tetapi seisi rumahnya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu yang ketiga, pegang kuat-kuat the presence of God. Pegang kuat-kuat hadirat Tuhan. Kalau selama ini kita menganggap remeh hadirat Tuhan, mari kita selama ini pagi hari ini mulai kembali untuk membangun kembali mezbah doa kita. Dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, hidup secara pribadi, hormati kehadiran Tuhan, hormati hadiratnya. Dan kata Alkitab ayat yang terakhir dikatakan begini, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. 3 hal yang Tuhan beritahukan kepada Yosua dan perlu kita juga pegang dengan baik-baik. Pada waktu masa transisi, pada waktu masa perubahan, pada masa penuh dengan gejolak, Tuhan berkata, Yosua, pegang baik-baik. Be strong and take courage. Kasak, pegang kuat-kuat, jangan dilepaskan. Karena yang kamu pegang itu layak kau pegang kuat-kuat. Yang pertama, pegang kuat-kuat janji Tuhan. Pagi hari ini, kalau kau sudah melupakan janji Tuhan, yang pernah bicara di depan Bapak Ibu, mulai pagi hari ini, kembali dihidupi kembali. Doakan kembali. Yang kedua, kata firman Tuhan, pegang kuat-kuat cara dan jalan Tuhan. Cara-cara dan jalan Tuhan. Mungkin kita tercobai untuk menyimpang ke kanan ke kiri, kita tercobai untuk kompromi. Pegang kuat-kuat cara dan jalan Tuhan. Ikuti prinsip-prinsip firman Tuhan. Pasti menuju keberuntungan dan keberhasilan. Yang ketiga, yang terakhir,
Pegang kuat-kuat penyertaan Tuhan. Rangkul dan pegang kuat-kuat penyertaan Tuhan. Dan izinkanlah Tuhan berkarya di kehidupan setiap kita. Pada waktu kita melangkah maju, 3 hal yang kita perlu pegang kuat-kuat. Amin, mari kita berdoa. SBO Sukagiri.